Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Sumira dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen dengan MPM 1940401032. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Operasional dengan materi pengelolaan kualitas. Dalam pengelolaan kualitas ada beberapa materi yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kualitas dan strategi. Jadi dalam pengelolaan kualitas dapat membangun strategi di mana bisa menciptakan diferensiasi, biaya rendah dan tentang respon. Ada dua cara kualitas untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, cara yang pertama yaitu keuntungan penjualan. Di sini meningkatkan respon, harga yang fleksibel, dan meningkatkan reputasi. Dan cara yang kedua yaitu menurunkan biaya, yaitu meningkatkan produktivitas, mengurangi pekerjaan kembali dan biaya sisa, dan mengurangi biaya jaminan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang alur untuk pencapaian manajemen kualitas total. Nah, yang pertama yaitu praktik organisasi. Di dalamnya ada kepemimpinan, pernyataan misi, dan prosedur pengoperasian yang efektif, serta pelatihan para staf. Nah, yang kedua yaitu prinsip kualitas. Di sini mereka lebih terfokus kepada pelanggan, perbaikan berkelanjutan, tolak ukur, tepat waktu, dan kepada alat-alat TQM. Yang ketiga yaitu pemenuhan karyawan. Jadi di sini mereka melakukan pemberdayaan pada karyawan dan komitmen kepada organisasi. Dan yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Jadi mereka menarik pesanan berulang kepada pelanggan dan artinya mereka telah mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya materi yang akan kita bahas dari pengelolaan kualitas ialah pendefinisian kualitas. Jadi kualitas sendiri ialah kemampuan barang atau jasa yang diciptakan yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada beberapa pendefinisian dari kualitas. Yang pertama, kualitas berdasarkan pandang pengguna. Artinya di sini kualitas yang dinilai berdasarkan apa yang kita lihat. Misalkan kinerja yang bagus, fitur yang baik. Di sini cenderung produknya lebih mahal. Dan yang kedua yaitu kualitas berdasarkan manufaktur. Jadi kualitas di sini dinilai berdasarkan pada saat mereka diproduksi dilakukan dengan baik atau tidak. Dan yang ketiga yaitu kualitas berdasarkan pada produk. Jadi di sini kualitas ialah variabel yang tepat dan dapat diukur. Misalkan, es krim yang enak adalah es krim yang mengandung lemak yang tinggi, yaitu lemak mentega. Selanjutnya yaitu implikasi dari kualitas. Jadi, kenapa kualitas itu penting? Yang pertama karena kualitas adalah reputasi dari perusahaan. Dan yang kedua karena kewajiban dari produk itu sendiri. Dan yang ketiga adalah implikasi dari global. Ada biaya kualitas. Jadi, ada 4 kategori biaya yang berkaitan dengan kualitas. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Jadi di sini berkaitan dengan pengurangan potensi barang atau jasa yang cacat. Dan yang kedua yaitu biaya penilaian yang berkaitan dengan evaluasi proses barang dan jasa. Di sini contohnya adalah biaya pengawasan, biaya lab. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Artinya di sini berkaitan dengan produksi barang atau jasa yang cacat diakibatkan barang yang belum dikirimkan. Nah, yang keempat yaitu biaya kegagalan eksternal diakibatkan dari produksi barang atau jasa yang cacat setelah dikirimkan. Selanjutnya ada pengelolaan kualitas dan etika. Jadi bagi manajemen operasional, pekerjaan yang penting adalah memberikan kesehatan, keamanan barang dan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya materi yang ketiga dari pengelolaan kualitas adalah manajemen kualitas total atau yang disebut dengan TQM. TQM sendiri adalah komitmen untuk memberikan kualitas barang dan jasa yang terbaik kepada para pelanggan. Nah, ada beberapa konsep untuk program TQM agar lebih efektif, yaitu yang pertama perbaikan yang berkesinambungan, yang kedua Six Sigma,
yang ketiga tolak ukur, yang keempat tepat waktu, yang kelima pemberdayaan karyawan, yang keenam konsep Taguchi. Materi keempat yang akan kita bahas dari pengelolaan kualitas yaitu alat dari TQM. Jadi ada 7 alat yang berguna dari TQM. Alat pertama dari TQM adalah lembar periksa. Jadi, lembar periksa adalah sebuah formulir yang dirancang untuk mencatat data. Lembaran periksa ini membantu analisis menemukan fakta atau pola yang mungkin akan membantu analisis selanjutnya. Contohnya adalah gambar yang menunjukkan perhitungan daerah di mana cacat terjadi, atau lembar periksa yang menunjukkan tipe keluhan pelanggan. Alat kedua adalah diagram pencar. Diagram pencar menunjukkan hubungan antara dua pengukur. Contohnya adalah hubungan positif antara panjang telepon servis dan jumlah perjalanan seorang yang memperbaiki kembali ke truk untuk mengambil peralatan. Alat ketiga yaitu diagram penyebab dan efek. Diagram penyebab dan efek adalah teknik yang sistematis digunakan untuk melihat kemungkinan tempat masalah kualitas. Alat keempat yaitu grafik Pareto. Grafik Pareto adalah metode dalam mengorganisasikan kesalahan atau cacat untuk membantu fokus atas usaha penyelesaian masalah. Contohnya, misalkan sebuah hotel mengumpulkan data dari 75 keluhan selama bulan Oktober. Data yang disediakan ialah kesalahannya terdapat pada pelayanan kamar 54, keterlambatan check-in 12, jam kolam renang dibuka 4, harga minibar 3, dan lain-lainnya 2. Alat yang kelima adalah diagram alur. Diagram alur adalah diagram yang menggunakan langkah dalam sebuah proses. Secara grafik menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak bernotasi yang berhubungan. Merupakan alat sederhana namun bagus untuk mencoba membuat arti sebuah proses atau menjelaskan proses. Alat yang keenam yaitu histogram. Histogram menunjukkan rentang nilai dari pengukuran dan frekuensi di mana setiap nilai terjadi. Mereka menunjukkan pembacaan yang paling sering terjadi, begitu pula variasi pengukurannya. Alat yang ketujuh atau yang terakhir yaitu grafik pengendalian. Jadi, grafik pengendalian adalah presentasi grafik dari proses data dari waktu ke waktu yang menunjukkan batas kendali atas dan bawah untuk proses yang ingin kita kendalikan. Selanjutnya, materi yang kelima dari pengelolaan kualitas adalah peran dan infeksi. Adapun peran dan infeksi adalah cara bagaimana operasional menghasilkan kualitas dengan level yang diharapkan. Adapun beberapa bentuk dari infeksi yaitu pengukuran, penimbangan, pengecapan, dan uji coba produk. Setelah kita pelajari dari alat TQM ini dapat membantu kita untuk menentukan kapan dan di mana infeksi dapat dilakukan. Materi yang keenam atau yang terakhir dari pengelolaan kualitas adalah TQM dalam jasa. Jadi ada beberapa faktor yang menentukan apakah jasa itu berkualitas atau tidak, yaitu yang pertama daya tangkap, kompetensi, komunikasi, kreativitas, keamanan, dan pemahaman. Ada beberapa untuk meningkatkan dari kualitas jasa, yaitu dengan melakukan pemberdayaan pada karyawan. Sekian dari materi yang saya sampaikan dari pengelolaan kualitas manajemen operasional. Jadi apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya.